Kita pernah mengalami pemberontakan komunis PKI tahun 48. Gagal, tapi tidak pernah atau belum ada kebijakan keputusan pemerintah, termasuk MPR yang melarang PKI. Setelah 65 G30S PKI keluar larangan, satu jelas. Nah, yang menarik, karena ideologi PKI yang dalam PKI ini nggak pernah berhenti, maka kami menamakannya, mereka sekarang tetap berjalan, berkembang, dan kami beri nama PKI Gaya Baru. Kenapa diberi nama PKI Gaya Baru? Karena beda dengan PKI. PKI yang ada itu terlihat jelas dan dia ngomong. Kalau PKI Gaya Baru, dia tidak tampil sebagai PKI, tapi dia tampil dengan wajah lain, nama lain, tampilannya macam-macam, tetapi sasarannya sama. Nah, PKI Gaya Baru ini butuh ujung tombak, butuh sarana segala macam untuk mencapai cita-citanya, dan dia menjadikan Jokowi sebagai ujung tombaknya. Udah orang nanya saya, kok Bapak bisa bilang Jokowi itu kecil? Oh jelas. Banyak orang tidak memperhatikan pernyataan-pernyataan dia di media sosial jelas. Antara lain dan yang paling jelas, Jokowi mengatakan dalam G30S65 PKI adalah korban. Itu kalau bukan PKI siapa yang ngomong gitu? Ribut nggak media? Enggak. Ribut nggak kita? Enggak. Nah itu jelas. Jadi nggak ada protes itu Bang ya? Enggak. Jadi dia Jokowi ya PKI gitu. Kemudian keluar kepresnya bahwa PKI ya, dalam G30S65 itu korban. Itu kepresnya ada. Kepres nomor 8 bulan Februari tahun 2024. Ibaratnya kepres-kepres lain dari Jokowi yang membantu, membiayai, mendanai keluarga-keluarga PKI yang itu untuk bisa berkembang dengan baik. Itulah Jokowi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Anda bersama kami UI Watch. Di samping saya ada Bang TB yang sering mengupas tentang PKI Gaya Baru. Boleh Bang, saya nanya Bang. Siap. Ini Jokowi sepertinya ya nggak bisa digoyang-goyang, padahal kesalahannya banyak. Kalau abang kan fokus terhadap PKI Gaya Baru. Itu ada yang bertanya kepada saya Bang, apa itu PKI Gaya Baru? Nah, apa memang ada? Gimana ceritanya Bang? Silakan Bang. Jadi begini, kita pernah mengalami pemberontakan komunis PKI tahun 48. Gagal, tapi tidak pernah atau belum ada kebijakan keputusan pemerintah, termasuk MPR yang melarang PKI. Setelah 65 G30S PKI keluar larangan, satu jelas. Nah yang menarik, karena ideologi PKI yang dalam PKI ini nggak pernah berhenti, maka kami menamakannya, mereka sekarang tetap berjalan, berkembang, dan kami beri nama PKI Gaya Baru. Kenapa diberi nama PKI Gaya Baru? Karena beda dengan PKI. PKI yang ada itu terlihat jelas dan dia ngomong. Kalau PKI Gaya Baru, dia tidak tampil sebagai PKI, tapi dia tampil dengan wajah lain, nama lain, tampilannya macam-macam, tetapi sasarannya sama. Nah, PKI Gaya Baru ini butuh ujung tombak, butuh sarana segala macam untuk mencapai cita-citanya, dan dia menjadikan Jokowi sebagai ujung tombaknya. Udah orang nanya saya, kok Bapak bisa bilang Jokowi itu kecil? Oh jelas. Banyak orang tidak memperhatikan pernyataan-pernyataan dia di media sosial jelas. Antara lain dan yang paling jelas, Jokowi mengatakan dalam G30S65 PKI adalah korban. Itu kalau bukan PKI siapa yang ngomong gitu? Ribut nggak media? Enggak. Ribut nggak kita? Enggak. Nah itu jelas. Jadi nggak ada protes itu Bang ya? Enggak. Jadi dia Jokowi ya PKI gitu. Kemudian keluar kepresnya bahwa PKI ya, dalam G30S65 itu korban. Itu kepresnya ada. Kepres nomor 8 bulan Februari tahun 2024. Ibaratnya kepres-kepres lain dari Jokowi
yang membantu, membiayai, mendanai keluarga-keluarga PKI yang itu untuk bisa berkembang dengan baik. Itulah Jokowi. Jadi kalau bilang Jokowi bukan PKI dari mana? Itu yang pertama. Kedua, ciri-ciri PKI itu antara lain yang paling jelas yang nggak bisa ditutupi adalah nepotismenya. Iya. Nah itu udah nggak bisa ngeles gitu ya. Nah Jokowi dan nepotismenya Gibran segala Itu sangat terbukti, Bang, ya? terbukti, nggak bisa ngeles lagi lah. Kalau korupsi udah bisa ngeles, walaupun jelas korupsi, kolusi, Nepotisme. dan nepotisme nggak bisa ditutupin. Jokowi melakukan tiga-tiganya itu. Jadi kalau dibilang Jokowi kok dia udahlah, dia tuh PKI gaya baru. Cuman sekarang dia secara fisik menurut saya dapat informasi ya mudah-mudahan benar, bahwa secara fisik sudah tidak baik lagi dan tidak dalam posisi yang bagus. Fisiknya drop segala macam. Kalau kita lihat dari videonya, mukanya udah jadi tembem. Jadi secara lahir batin kelihatan, Bang, ya? Lahir bukan batin, Oh, lahir batin. kelihatan, fisiknya berubah, jalannya pelan ya, mukanya udah beda Mukanya udah banget, berubah. udah beda, udahlah. Jadi ya barangkali ya ini mudah-mudahan ini senarionya Allah. Kenapa dia umuran dipanjangin supaya kita belajar banyak, generasi sekarang memberikan pelajaran untuk generasi muda mendatang bahwa kita sebagai bangsa pernah memiliki presiden yang nyelundup sebagai PKI yang nyamar nggak ketahuan, walaupun akhirnya ketahuan yang kita sebut dengan PKI gaya baru. Ini pembelajaran. Karenanya kita harus jadikan Jokowi adalah mantan presiden Indonesia yang pertama kali dan mudah-mudahan yang terakhir yang dikerangkeng karena dia korupsi dan dia nepotisme karena dia PKI gaya baru. Oke. Saya berani mengatakan dia korupsi. Oke, Bang, saya prihatin sekali nih. Katanya ijazahnya palsu. Kalau benar-benar itu ijazah palsu, capek kita kuliah, Bang. Dia nggak kuliah bisa jadi presiden, Bang. Gimana cerita Abang nih? Yang kalau saya sih nggak heran, dia nggak pernah kuliah. Yang bilang dia kuliah siapa? Nggak pernah kuliah. Nggak pernah kuliah dia, Bang? Pratikno yang ngarang main sama Ova Emilia bahwa dia sempat pernah kuliah di Kehutanan Gajah Mada. Dari mana? Dia nggak pernah kuliah. Saya punya videonya, dia kata hehehe, IPK saya juga dulu di Badua. Itu orang nggak pernah kuliah. Yang pernah kuliah kasih tahu di UGM kapan? Di mana? Siapa teman-teman kuliah? Siapa dosennya? Nggak ada di UGM Kehutanan yang kenal dia. Emang dia nggak pernah kuliah. Pratikno yang ngolah, yang main. Karena waktu jadi presiden Jokowi bisa nyelundup jadi presiden, dia ngajak Pratikno sebagai seknek. Balas budi Pratikno menunjuk Ova Emilia sebagai rektor UGM dengan Jokowi mencabut pengangkatan rektor itu, aturan main yang ada dengan dicabut dan presiden yang memutuskan. Pratikno menunjuk Ova Emilia, Ova Emilia dikendalikan. Halo Prof. Ova, saya orang kampus, saya juga pensiunan dosen di UI. Jadi Anda orang kampus, Anda tahu lah. Ya udahlah berhenti, tapi silakan aja. Anda akan bayar mahal. Nama Anda selesai, anak cucu Anda akan malu kalau orang lain tahu dia anak Anda atau cucu Anda. Karena Anda yang nggak jelas. Anda orang-orang yang dikendalikan oleh si Pratikno. Dari mana Jokowi kuliah? Anda mau ngobrol saya? Boleh. Kita ngomong tempat terbuka boleh, tutup boleh, empat mata. Perbaiki, segera perbaiki dan minta maaf bahwa Anda nggak benar. Nama Anda dipakai. Oke, Bang, ada lagi, Bang. Apa nih kaitannya dengan Luhut, Bang? Kayaknya Luhut tuh kan ini Luhut anunya Jokowi banget, backup Jokowi banget. Bukan backup, dia kang pukulnya Jokowi. Oh, malah tukang pukul. Saya sih dulu dapat masukan dari almarhum siapa tuh? Alah, yang juga ngomong itu, dia bilang ke saya, lagi G30 pecah dan PKI gagal, omnya Luhut kabur ke Australia sampai sekarang nggak ada kabar beritanya. Luhut nggak bisa kabur karena dia waktu itu masih merasa aman dan nggak sempat. Tapi jelas Luhut itu PKI, dia backingnya Jokowi. Backing pukul. Sama lah, udahlah ya. Sekarang dari mana? Morowali siapa yang main? Oh iya. Udah korupsinya luar biasa. Yakut ngomong dia nyetor ke Jokowi berapa triliun uang haji. Yakut tuh ya. Siapa lagi? Naim nih, siapa tuh?
yang ngurusin apa itu kan dia nyetor ke Jokowi juga. Emang dia maling duitnya triliunan. Jadi dia udah korup, ya dia nepotisme ya PKI lah. Jadi Jokowi nunggu aja nih, Allah punya skenario, dia umurnya dipanjangin dalam keadaan fisik yang nggak gitu bagus, sudah sakit-sakit dan segala macam, untuk jadi pembelajaran bangsa ini. Jadikanlah dia satu-satunya mantan presiden yang jadi PKI, dan jangan pernah terulang lagi. Oke. Jadi Otak kagak ada, akalnya banyak. PKI kayak baru lewat Sirekap. Sirekap itu di setel PKI, kok nggak ada yang ngeributin ya? iya, benar. Heran gua. Seharusnya Bawaslu KPU itu bertanggung jawab, Bang. Baik secara konstitusi maupun secara moral, Bang. Iya, tapi KPU kan dibongkar bahwa dokumen Jokowi nggak benar. Iya, Sekarang emang dikendalikan tapi PKPU. penegak hukum nggak pernah manggil tuh yang namanya KPU sama. Ya gimana manggil loh polisi dikendalikan. Kan PKI itu mengendalikan polisi dan menjinakkan DPR. Bagaimana mau polisi memanggil? Selama Kapolri masih yang sekarang, yang namanya Listio Sigit, lupain aja. Ganti Listio Sigit, benahin. Dan saya belum dapat jawaban. Kenapa Pak Prabowo tidak segera mengganti Listio Sigit? Nggak tahu saya kenapa. Jadi selama dia kan orangnya Jokowi banget PKI. Jadi sepertinya nih Bang, ada yang ngomong nih. Kalau Listio Sigit diganti, nanti dia ada masalah dengan Jokowi. Ya Bang ya. Tapi lebih baik kita tunggu aja dia pensiun katanya. Itu menurut orang dalam. Ya silakan lah. Nah, tapi kapan tuh pensiunnya? Kita kan nggak tahu Bang. Nggak lama lagi. Oh nggak lama lagi. Ya mudah-mudahan setelah Apa pensiun. tahun ini ya, tahun 2026. Dia pensiun. Jadi Prabowo juga safe gitu. Nggak ada masalah dengan Jokowi. Karena selama ini menurut cerita ya, itu Jokowi masih dilindungin oleh Prabowo. Saya nggak tahu lah, itu analisis, pendapat, komentar silakan. Saya nggak mau komentar. Ya. Analisis itu bisa benar bisa salah, tapi orang sering anggap benar kalau logis. Masuk di logika dianggap benar belum tentu. Yang logis itu belum tentu benar. Yang benar sudah pasti ada logikanya. Saya megang itu. Jadi kalau orang ini nggak tahu, saya nggak punya pegangan, saya nggak komentar. Oke. Nah, terus ini udah dikasih tanda nih Bang. Saya jadi ada pesan-pesan abang yang lain? Ya buat generasi muda, jadikan ini pelajaran untuk ke depan bahwa kita sebagai bangsa yang besar sekalipun pernah mengalami situasi posisi yang nggak beres, dengan berhasil nyusupnya PKI bisa jadi presiden. Namanya Jokowi. Dan sekarang kebuka PKI-nya dengan dia berakhir, dan sekarang kebongkar bahwa dia itu PKI-nya itu kebongkar satu demi satu. Pernyataan dia Kepres nomor 8 tahun 2024 bahwa PKI dalam G30S65 adalah korban segala macam, di situ jelas, nggak ada yang ribut. Pada tap MPRS jelas PKI itu dilarang, komunis dilarang segala macam. Belum dicabut tuh Bang? Belum, sekarang dituntut karena riset 65 teman saya 65 itu sudah menjelaskan PKI itu mengendalikan polisi dan menjinakkan DPR. Sekarang Sigit kan dikendalikan dan kedekatannya dengan Jokowi yang angkat dia. Dulu di Solo gimana deketnya. Dari selama polisi masih Sigit di sana, Listio Sigit, ya lupakan aja lah. Nunggu Listio Sigit diganti, itu bakal dibongkar banyak. Demikian tadi ulasannya Bang TB. Semoga apa yang disampaikan oleh Bang TB bermanfaat buat kita pikirkan dan kita ambil tindakan lebih lanjut. Buat pembelajaran. Buat pelajaran. Jangan bodoh dua kali lah. Nah demikian tadi. Saya kira kami dari UI Watch mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kejujuran, warahmatullahi wabarakatuh. keadilan, dan kebenaran. Veritas, probitas, justisia.